Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, dulur-dulur ahli surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai di malam Nuzulul Quran, malam yang mempunyai keistimewaan, di mana pada malam hari ini seandainya kita berada di masa yang lalu, berarti diturunkannya Al-Quran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, dulur-dulur semuanya, pada malam hari ini insyaallah berkenaan dengan nuzul Quran, bertepatan dengan turunnya Al-Quran, insyaallah kita akan membahas tentang Al-Quran. Kita akan mengkaji tafsir surah Al-Fatihah. Sebagai muqaddimah dari pengajian kita pada malam hari ini, saya akan mencoba mengutip, membaca beberapa ungkapan yang disampaikan oleh Imaduddin Abul Fida Ismail ibnu Khatib Abi Hafs Umar ibnu Katsir Asy-Syafi'i, yang merupakan pengarang dan menjadi maraji atau rujukan tafsir para ulama baik di Indonesia maupun di seantero alam. Dalam kitabnya muqaddimahnya, beliau mengatakan, fal wajibu 'alal ulama al-kashfu an ma'ani kalamillah. Maka kewajiban atau yang wajib terhadap ulama adalah menyingkap tentang arti-arti atau makna-makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafsiru zalika, menafsirkan firman Allah tersebut, wa talabuhu min mazanihi, dan mencarinya, wa ta'allumu zalika wa ta'limuhu, mempelajarinya dan mengajarkannya. Fa'alaina ayyuhal muslimun, kata beliau, maka bagi kita wahai orang-orang Islam, anantahiya amma zamahullahu ta'ala bih, untuk terbebas, berhenti, ya, membebaskan diri dari apa-apa yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman dahulu kala. Dikatakan di sini, fazammallahu ta'ala ahlal kitab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membenci, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela ahli kitab, orang-orang Yahudi, qoblana, yang sebelum kita, bi'iradihim an kitabillahi al-munazzal alaihim, karena mereka berpaling, tidak memperdulikan, tidak memperhatikan kitab yang diturunkan kepada mereka. Para hadirin sekalian, mari sama-sama kita simak bagaimanakah isi atau kandungan surah Al-Fatihah. Di dalam tafsirnya di sini, pertama-tama Ibnu Katsir membahas tentang nama-nama surah Al-Fatihah. Ternyata para hadirin sekalian, surat Al-Fatihah ini namanya tidak satu,
ya, tapi memiliki nama yang banyak, dan nama tersebut disesuaikan dengan hikmah dan manfaat yang terkandung di balik nama tersebut. Pertama-tama, yuqalu laha al-Fatihah. Dikatakan surat ini atau dinamakan surat ini dengan surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Wa biha tuftahul qiraah fis sholawat. Pertama, karena memang semua sholat dibuka dengan membaca surah Al-Fatihah. Atau alasan lain mengatakan liftitahis suwar biha, ya, karena memang Al-Quranul Karim dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surat Al-Fatihah, ya. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah diturunkan yang pertama kali. Kita ketahui bahwa surah Al-Fatihah, ya, itu bukan merupakan surat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi dengan irsyadat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah membimbing Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan surah Al-Alaq bukan di pembukaan Al-Qur'an, dan membimbing Nabi Muhammad untuk meletakkan surah Al-Fatihah fi awwalil Qur'an atau fi awwalil mushaf. Itu nama yang pertama, surah Al-Fatihah. Wa yuqalu laha aidan ummul kitab. Disebut juga dengan ummul kitab, induknya Al-Qur'an. Ya, induknya Al-Qur'an. Kenapa demikian? Ya, dikatakan di sini Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab. Alhamdulillah, maksudnya Al-Fatihah, merupakan ummul Quran, induknya Al-Quran, wa ummul kitab, dan induknya kitab, maksudnya Al-Quran, wa sab'ul masani wal Quranul azim. Ya, inilah disebut dengan ummul kitab karena memang surat Al-Fatihah ini mengandung berbagai macam hal yang terkandung di dalam surat-surat berikutnya. Seakan-akan dari Al-Fatihah ini apa? Terlahir surat-surat yang lain. Dengan kata lain, Al-Fatihah merupakan induk dari segala surat. Emaknya lah, ibunya. Ya, jadi surat Al-Baqarah, surat Ali Imran sampai surat An-Nas merupakan anak cucu dari surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah mengandung misalkan satu yang menunjukkan kepada tauhid, ya, baik tauhid ar-rububiyah maupun tauhid al-uluhiyah. Ya, inilah kenapa disebut dengan ummul kitab. Lalu dikatakan juga di sini bahwa Al-Fatihah disebut dengan as-shalah. Ya, namanya as-shalah. Kenapa demikian? Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Ya, dalam hadis ini Rasul mengatakan qasamtu as-sholata, aku membagi sholat. Maksudnya apa? Qasamtu al-fatihata, aku membagi surat Al-Fatihah. Ya, jadi di sini Nabi menamakan surat Al-Fatihah ini dengan as-shalah. Ya. Lalu berikutnya, nama dari Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Ya. Kenapa? Karena memang disebut dalam sebuah hadis, lima rawahu Darimi an Abi Sa'id marfu'an. Karena memang diriwayatkan dari Abu Sa'id, Fatihatul kitab syifaun min kulli sum.
bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan penyembuh dari segala racun. Subhanallah. Ya, berdasarkan kepada hadis ini, jadi kita jangan ragu apabila kita terkena penyakit, apabila kita terkena masalah secara medis, mari kita yakini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah ini bisa menjadi sebuah wasilah doa untuk kesembuhan segala apa yang kita alami, ya, baik secara medis maupun non medis. Dan ini memang pernah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika mereka sedang berdakwah, lalu mereka terdampar di sebuah kerajaan dan mereka menemukan raja tersebut dalam keadaan sakit, padahal sang raja sudah berobat kemana-mana, ya. Akhirnya para sahabat menawarkan bahwa mereka insya Allah bisa menyembuhkan penyakit yang dialami oleh sang raja, dengan syarat, ya, bahwa sang raja mau menjamu mereka, karena pada saat itu para sahabat sedang kelaparan. Akhirnya terjadi kesepakatan, lantas para sahabat membacakan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan sang raja. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah diriwayatkan sang raja sembuh total, padahal sang raja sudah berobat kemana-mana dan sudah memanggil tabib, ya, dari berbagai macam penjuru. Akhirnya para sahabat setelah selesai mengobati sang raja dan mereka dijamu, lantas mereka pulang, ya, dan menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mereka menceritakan kejadian tersebut, Rasulullah menyetujui. Bahkan beliau mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtumuhu kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk diambil pahalanya, untuk diambil sebagai upahnya adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Para hadirin sekalian, berikutnya nama Al-Fatihah disebut juga dengan Ar-Ruqyah, ya. Karena ada hadis juga yang mengatakan apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Ya. Apakah yang kamu ketahui bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan ruqyah? Ya. Warwa Sya'bi an Ibnu Abbas annahu sammaha asasul Quran. Disebut juga bahwa Al-Fatihah dengan asasul Quran, dasar-dasar Al-Quran. Lalu juga dikatakan dengan Al-Waqiyah, yaitu tameng, penjaga, ya. Wasamaha Yahya ibnu Abi Katsir bi Al-Kafiyah, ya. Jadi Al-Waqiyah sebagai tameng, Al-Kafiyah sebagai pencukup, ya. Maka insya Allah barang siapa yang membaca Al-Fatihah dengan rajin, insya Allah akan terjaga dari segala keburukan dan juga dicukupkan segala kebutuhannya. Mari sama-sama kita rajin membaca surah Al-Fatihah, bukan hanya di dalam sholat, ya. Sesuai dengan petunjuk hadisnya, ya. Penamaan Al-Fatihah dengan Al-Kafiyah atau Al-Waqiyah. Para hadirin sekalian, ya. Berikutnya, setelah kita menyimak tentang nama-nama surah Al-Fatihah, mari sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iftataha biha as-sahabatu kitaballahi. Dengan kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim ini, para sahabat, ya, di zaman dahulu kala itu memulai kitab mereka, ya, memulai tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sunnah, ya, disunahkan bagi kita memulai tulisan, ya, apapun kita menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wattafaqal ulama ala annaha ba'du ayatin min surah An-Naml. Bahwa para ulama sepakat, ya, ayat Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan salah satu ayat dari surah An-Naml, ya,
yaitu ayat yang berbunyi innaha min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah bunyi ayat dalam surah An-Naml, ya. Satu-satunya surat yang menulis, ya, kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Sumahtalafu. Nah, kemudian para ulama ini berbeda pendapat. Dalam masalah apa sih? Ya, berbeda pendapat. Hal hiya ayatun mustaqillah fi awali kulli suratin aw min kulli surah. Apakah bismillah ini merupakan ayat tersendiri? Ya, artinya bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Ikhlas misalkan, bukan dari bagian Al-Baqarah, tapi bismillah ya bismillah gitu. Ayat tersendiri. Ataukah bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat dari setiap surat? Ya, kan kita temukan kan, kalau kita baca mushaf ini ada kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Ada lagi Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ya, Al-Ikhlas bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Semua pakai bismillah kecuali dalam surat Al-Bara'ah. Nah, bismillah yang tercantum di awal-awal surat tersebut bagian dari surat tersebut ataukah bukan? Ya. Ataukah dia memang bukan ayat Al-Qur'an? Ya. Ya. Tetapi memang ada dalam mushaf Al-Qur'an apa? Innama kutibat lil fasli. Disebut, dicantumkan dalam mushaf Al-Qur'an hanya sebagai pemisah di antara setiap surat, ya, yang memisahkan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, yang memisahkan Al-Baqarah dengan Ali Imran dan seterusnya. Ya, ada 3 pendapat di sini. Apakah sebagai ayat tersendiri, ya, berarti kalamullah, ataukah ayat yang masuk dalam setiap surat berarti masih kalamullah, ataukah memang dia hanya sebagai pemisah di antara kedua belah surat. Mari sama-sama kita telaah bagaimana pendapat para ulama, ya, dalam masalah ini. Ala aqwal ulama salafan wa khalafan, ya, wa zalika mabsutun fi ghairi hadzal maudi. Wa fi Sunan Abi Dawud bi isnadin sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rif fasla surah hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sebuah hadis, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui batasan antara suatu surat, ya, Al-Fatihah dengan Al-Baqarah misalkan. Kapan tahu Nabi Muhammad? Hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim, sampai turun kepada beliau, ya, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kepada hadis ini, ya, berarti bismillah adalah hanya sebagai pemisah begitu antara kedua belah surat, ya. Ini qaulul ulama, ya, salah satu pendapat ulama. Dalamnya adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Lalu dalam hadis lain dikatakan, ya, bahwa Rasulullah SAW qara'al basmalata fi awal Fatihah fi shalah wa 'addaha ayatan. Oh, ada hadis yang kedua, ya. Jadi kita jangan satu hadis kita baca, ada hadis berikutnya. Apa? Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah ketika beliau sholat. Wa'addaha, dan menghitungnya, ya, menganggapnya al-basmalah tersebut ayatan minha, merupakan ayat atau bagian dari surat Al-Fatihah. Berdasarkan kepada hadis ini, maka dalam hal ini adalah pendapat Imam Syafi'i mengatakan apa? Bahwa al-basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Itu 2 pendapat, ya, dengan hadis yang berbeda, ya, Imam Malik dengan Imam Syafi'i, karena memang mereka sama-sama mempunyai hadis, mempunyai dalil, ya, mempunyai dalil. Lalu pada yang berikutnya, ya,
Hukiya anhu annaha ayatun min kulli surah ila baro'ah. Ya. Bahwa Al-Fatihah, Al-Basmalah ayat dari setiap surat kecuali dalam surat Al-Baro'ah. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Zubair. Ya. Nah, para hadirin sekalian, ya, dari 3 pendapat ini, ya, yang mengatakan Al-Basmalah merupakan ayat tersendiri dan mengatakan Al-Basmalah merupakan ayat setiap surat atau surat Al-Fatihah, dan juga Al-Fatihah hanya sebagai pemisah antara kedua surat, maka cara membacanya pun menjadi berbeda-beda. Ya, bagi siapa yang berpendapat bahwa Al-Fatihah, Al-Basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, Imam Syafi'i, maka apa? Basmalah ketika membaca Al-Fatihah ikut dibaca secara jelas dalam surat yang memang jahron atau dikeraskan suaranya. Ya, tapi barang siapa yang berpendapat bahwa Al-Basmalah merupakan bukan bagian dari Al-Fatihah, maka Basmalah tidak dibaca. Ya. Tapi barang siapa yang berpendapat bahwa Al-Basmalah merupakan ayat tersendiri, ya, dia membaca Al-Basmalah. Nah, para hadirin sekalian, ini semua ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Apa akhirnya di sini kesimpulan dari Ibnu Katsir? Ya, beliau mengatakan, li'annahum ajma'u ala sihhati sholatin min jahri bil basmalah wa man asara walil hamdu wal minnah. Jadi semuanya dianggap benar, ya. Artinya berarti Rasulullah SAW kadang-kadang sholat membaca Al-Basmalah dengan keras, kadang-kadang membaca Al-Basmalah tidak secara keras, ya. Kadang-kadang memang tidak terdengar. Ini dengan berbagai macam praktek, ya, sholat. Jadi tidak perlu kita saling menyalahkan, ya, bahwa Imam Syafi'i paling benar, ya, pendapat Abu Hanifah yang paling benar, atau Imam Malik, ya. Karena emang semua punya sandaran hadis, ya. Sehingga dari sini sesuai dengan juga ini dikatakan oleh Al-Mufassir Al-Kabir almarhum Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi, ya, bahwa munculnya berbagai macam tata cara sholat, ya, termasuk baca Al-Fatihah ini berarti menunjukkan bahwa memang Nabi besar Muhammad SAW, ya, dulu mencontohkan sholatnya dengan cara-cara tersebut, ya. Baik hadirin sekalian, ini kita masih muqaddimah tentang surah Al-Fatihah. Nah, bagaimana sih fadilahnya? Nah, ya, fadilahnya ini, ya. Fadilah faslun fi fadliha. Pasal tentang fadilah surah Al-Fatihah. Apa dikatakan di sini? Bahwa Utsman ibnu Affan bertanya kepada Rasulullah, ya. Bertanya tentang apa? An bismillahirrahmanirrahim, ya. Bertanya tentang bismillahirrahmanirrahim. Utsman ibnu Affan, ya, bertanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Faqala huwa ismun min asma'illahi. Bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, adalah merupakan nama dari nama-nama Allah. Ismun min asma'illah. Itu jawaban Rasul, ya. Utsman mengatakan, apa itu bismillahirrahmanirrahim? Rasul menjawab mengatakan, di dalam bismillah itu ada nama-nama Allah, ya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar, ya, di antara kata-kata Allah dengan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Illa kama baina sawadil ainaini wa bayadihima minal qurbi. Jadi kedekatan antara nama Allah, ya, Ismullah, kata-kata Allah, dengan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim, ini diibaratkan antara nih dua hitam mata ini dengan putih-putihnya. Berarti betapa dekatnya gitu, ya. Karena emang Allah mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah Allah pasti Ar-Rahman Ar-Rahim begitu, ya. Ini menunjukkan kedekatan. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, ya. Allah ingin mendeklar, ya, mengumumkan, ingin menjelaskan, menegaskan bahwa Allah itu Rahman Rahim.
sehingga senantiasa mengiringkan kata Ar-Rahman Ar-Rahim setiap kali menyebutkan kata-kata Allah. Ya. Baik para hadirin sekalian, ini fadilah yang pertama. Fadilah berikutnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Isa ibn Maryam alaihi salam, bahwa Isa ibnu Maryam aslamathu ummuhu ilal kutab, bahwa ibunya itu Maryam menyerahkan Nabi Isa alaihi salam kepada seorang ahli kitab. Apa? Liyu'allimahu, untuk memberikannya pelajaran, untuk mengajarkannya. Faqala lahu al-mu'allim, maka sang guru berkata kepada Nabi Isa, uktub, ya, tulislah. Faqala ma aktub, Nabi Isa menjawab, apa yang aku harus tulis? Qala, maka ia menjawab, bismillah, itu kata-kata bismillah. Qala lahu Isa, Isa bertanya kepada sang mu'alim, ya, kepada sang guru, wama bismillah, apa itu bismillah? Qala al-mu'alim ma adri, ya, gurunya nyeri bismillah, ditanya oleh Nabi Isa, apa itu bismillah? Tapi sang guru mengatakan, wama adri, saya nggak tahu apa itu bismillah, kata gurunya. Nah, subhanallah, ya, gurunya jujur di sini. Nah, qala lahu Isa, maka Isa menjawab, alba bahaullah, ya kan, kata bisa ada huruf ba kan itu bismillah, ya, dalam kata bisa ada huruf ba. Nah, di sini kata Nabi Isa yang makna dari huruf ba ini adalah bahaullah, kebesaran Allah. Ba menunjukkan bahaullah, kebesaran Allah, karena memang Allah maha besar, ya. Wasin sanauhu, sin menunjukkan apa? Kemuliaannya, pujiannya, ya, bahwa Allah memang terpuji. Kita sebagai manusia harus senantiasa hanya memuji kepada Allah. Wal mim bismi, apa mimnya? Mamlakatuhu, kerajaan Allah. Karena semua yang di langit dan di bumi adalah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, raja yang mengatakan kaya sekarang di dunia, ya, atau milioner, ya, atau siapapun yang merasa paling kaya di dunia, itu sebetulnya adalah, ya, semu belaka, ya, semu belaka, bukan hakikat, ya. Hakikatnya apa? Hakikatnya miskin juga, ya. Yang sebenarnya kaya adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kekayaan yang dimiliki oleh makhluk, oleh manusia, pada dasarnya adalah milik Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Kekayaan mutlak hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan miskin, ya. Antumul fuqara wa nahnu aghnia, kata Allah. Ente semua itu, kamu semua itu fakir, miskin, membutuhkan, gak punya apa-apa, nol, ya. Memang ada brojol dari perut emaknya bawa emas, bawa duit 1 miliar, tidak ada. Telanjang kita semua begitu lahir, ya. Kita asalnya adalah miskin. Jadi kita jangan sombong kalau sekarang kita sedang mendapatkan kelimpahan rezeki. Yang kaya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghani, ya. Kita lanjut, ya. War-Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah. Nah, nama Ar-Rahman adalah Rahman yang maha pengasih, baik kepada yang di dunia maupun kepada yang di akhirat. War-Rahim, Rahimul akhirah. Sementara Rahim adalah yang pengasih kepada yang di akhirat, ya. Inilah penjelasan dari Nabi Isa alaihi salam kepada sang guru, ya. Ini fadilah dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut.